Ya, terima kasih pada kelompok 2 yang sudah presentasikan dan juga para peserta, para hadirin pada sore hari ini yang sudah ikut berpartisipasi di dalam diskusi ya. Ada Bunga, Saudara Hamid, Titania, dan juga teman-teman yang lain, kelompok 2 yang sudah ikut serta di dalamnya. Mengenai ekosistem, kalau kita bicara ekosistem berarti kita ini bicara tentang alam ya. Bicara tentang alam. Karena sudah banyak ya kita lihat kerusakan ekosistem ini ya disebabkan karena kurang bertanggung jawabnya manusia. Dan sebenarnya manusia ini sudah dijelaskan ya bahwa kita ini memiliki kewajiban. Kewajiban di dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan alam ini. Salah satunya kan prinsip yang sangat fundamental istilahnya. Prinsip yang sangat urgent kita pahami bahwa manusia ini memiliki tugas ya khalifatun fil ard, yaitu bagaimana menjaga alam jagat raya ini, menjaga keseimbangannya, stabilitasnya, sehingga menjadi alam atau bumi yang produktif. Sekarang ini kan banyak kadang-kadang habis gitu ya, isi bumi ini digali, diuruk terus, bahkan bahasa lainnya itu yang lebih kasar itu banyak manusia-manusia yang memperkosa bumi gitu ya. Setelah dihabis semuanya, eh, isi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya kemudian ditinggalkan. Kemudian hasil dari tindakan mereka itu mengakibatkan berbagai macam bencana-bencana yang akan datang. Maka tidak dapat dipungkiri ya bahwa beberapa akibat-akibat bencana yang terjadi itu diakibatkan ulah tangan jahil-jahil manusia. Al-Quran sudah berbicara ya, itu salah satunya tentang bagaimana sebuah peristiwa kejadian bencana yang di bumi ini itu diakibatkan karena tangan-tangan jahil manusia. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nyata kerusakan, kehancuran di muka bumi ini disebabkan karena tangan-tangan jahil manusia gitu. Ya kan, gunung digundulin lah gitu ya. Diuruk lah, bumi ini digali lah sedalam-dalamnya untuk mengambil ya isi kandungannya gitu, tanpa memikirkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu yang akan datang. Dan yang paling menyedihkan adalah segala kekayaan alam ini ya itu dilarikan ke luar negeri gitu. Orang lain yang merasakan hasilnya gitu. Dan kita sebagai rakyat dan masyarakat pribumi itu hanya mendapatkan poin-poinnya saja. Hanya sekian 0,0% saja gitu. Bukan masyarakat saja, tapi bahkan Indonesia ini gitu. Ya tidak begitu mendapatkan keuntungan dari sebuah proyek-proyek besar mungkin barangkali yang ada di Indonesia ini. Dan yang paling intinya adalah saya ingin berbicara tentang ekosistem, tentang alam itu sendiri, lingkungan hidup. Lingkungan hidup kita ini secara otomatis itu selalu berkurang dan berkurang. Kenapa? Karena kita ini tidak memelihara, kita ini tidak bisa mengembangkan, tidak bisa melestarikan. Nah, inilah yang menjadi PR kita ini untuk masa-masa akan datang. Terutama nih teman-teman dari Fakultas Pertanian ini. Kenapa ini menjadi penting tentang ekosistem dalam Quran ini, dalam Islam ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alam ini, bumi ini sebagai hamparan, dan di sanalah kita tempat kita hidup dan tempat kita mencari penghidupan. Kalau kita lihat lagi dalam Al-Qur'an, fantashiru fil ardi. Ya, maka bertebaranlah di muka bumi. Di bumi ini kan harus kita jaga dengan baik. Di mana kita tempat tinggal. Sini kita tempat lahirnya, di sini juga kita meninggal, tempat tinggal. Ya, maka oleh karena itu bagaimana kita merubah pola pikir kita yang tadinya
ya berusaha untuk menggali dan menggali terus potensi-potensi alam ini tanpa memperhatikan kelestariannya gitu, memperhatikan kelanjutan kehidupan manusia itu di dalamnya, ya. Nah, inilah yang terjadi sehingga adanya bencana-bencana yang memang sengaja kadangkala kita undang gitu. Teman-teman, di akhir ini kita lihat begitu banyak bencana-bencana ini. Pertanyaannya, bencana ini kenapa terjadi dan apakah penyebabnya? Tentu segala sesuatu itu pasti ada sebab dan musababnya, ya. Dan oleh karena itu, di dalam Islam perlunya kita menjaga ekosistem yang ada. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, ya, mengatakan bahwasanya segala, ya, yang diciptakan yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia. Silakan diambil isinya, silakan dikelola dengan baik, silakan dikembangkan, ya. Tapi ingat, pelihara dengan baik, lestarikan dengan baik, sehingga itu terjadilah keseimbangan dan stabilitas itu. Sehingga dengan adanya keseimbangan dan stabilitas itu akan mendatangkan produktivitas lingkungan. Maka bisa menghasilkan secara kontinu, secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya orang-orang yang sekarang ini saja yang mendapatkan hasil dari bumi ini, tapi juga orang-orang yang akan datang, anak-anak cucu kita. Maka perlunya Islam membahas tentang ekosistem. Bahkan Al-Quran juga seringkali mengungkap, ya, di dalam beberapa ayat dikatakan, ya, bahwa pentingnya kita menjaga dan melestarikan alam. Tugas manusia sebagai khalifatun fil ardi adalah bagaimana kita bisa mengelola lingkungan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, ya, nanti anak-anak kita, ya, mereka masih bisa hidup di negeri ini secara makmur, ya, makmur dan berkesinambungan. Keseimbangan ekosistem perlu adanya penjagaan. Nah, ini dalam Al-Quran itu, ya. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi ini hijau? Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini sangat menginspirasi kita, ya, bahwasanya kita sebagai muslim dan bahkan bukan hanya umat Islam saja, sebagai manusia kita perlu menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Perlunya penjagaan-penjagaan dan pengawasan-pengawasan. Karena ini kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Karena bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah seimbang atau ideal gitu. Jangan kita rusak. Jangan kita hancurkan masa depan bumi ini. Jangan kita biarkan bumi ini habis begitu saja. Kita harus memikirkan anak-anak cucu-cucu keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Kalau hari ini sudah habis, sumber dayanya kita habiskan, bahkan sumbernya kita hancurkan, nanti anak-anak cucu kita mau makan apa gitu. Untuk mau bekerja, berusaha aja udah susah, ya kan? Di mana-mana ada pertambangan-pertambangan yang mengakibatkan kehancuran terhadap lingkungan yang ada gitu. Ya, limbah di mana-mana. Tidak ada air yang bisa diminum gitu secara langsung gitu. Karena saking banyaknya pencemaran-pencemaran lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Contohnya di Jakarta saja itu air nggak ada yang bisa kita minum, ya kan? Sungai-sungai nggak ada itu. Tapi cobalah kita lihat di pedalaman-pedalaman di perkampungan-perkampungan gitu. Itu indahnya dan suburnya dan bersihnya air-air mereka sehingga bisa dikonsumsi dan dinikmatin. Kelangkaan air ini bukan berarti tidak ada air sama sekali, tapi teman-teman ada air tapi tidak bisa digunakan, ya, untuk kelestarian kehidupan kita. Jangankan untuk minum manusia, minuman hewan pun bisa mati gitu, gara-gara airnya tidak baik dan tidak bisa dikonsumsi. Teman-teman, oleh karena itu tugas kita sebagai khalifatul fil ardi adalah menjaga keseimbangan, kondisi keseimbangan. Karena bumi ini sudah diciptakan Allah, jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan kewajiban kita dalam mengembangkan, ya, mengelola dengan baik sehingga menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Begitu kira-kira.
Maka dalam Islam, ya, kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut itu sesungguhnya, ya, adalah karena sifat rakus manusia. Perilaku manusia yang tidak bisa menjaga atau tidak bisa memperlakukan alam ini. Alam ini kan juga perlu sentuhan, perlu belayan, kasih sayang gitu ya. Seperti belayan seorang pasangan kepada pasangan yang lainnya gitu. Orang-orang yang tidak bisa menjaga, memperlakukan alam ini selayaknya dia sebagai makhluk, ya kan juga alam ini makhluk hidup yang perlu dirawat, dilestarikan gitu. Ya, jangan hanya manusia saja gitu kan, kita rawat. Tapi juga alam ini. Makanya teman-teman semakin banyak kita menanam pohon dan melestarikannya, menjaga dengan baik, dan juga tidak boros terhadap air yang kita miliki, itu adalah bagian dari pemeliharaan, melestarikan alam ini sehingga menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dan berkembang. Nah, oleh karena itu, ya, ketika manusia ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah, pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai khalifah, ya, kita memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengelola alam ini. Lingkungan yang ada ini adalah sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi ini. Jadi alam ini ketika kita menjaga dengan baik, memelihara dengan baik, mengelola dengan baik, memproduktivitaskan alam ini, bumi ini dengan baik, ini juga merupakan, ya, nilainya ibadah di sisi Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, ya, zakat, tapi juga memelihara kelestarian alam ini, menjaga sumber dayanya agar tidak habis gitu ya, tidak kosong gitu ya, tidak rusak gitu, itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita menjaga ekosistem alam yang ada di muka bumi ini. Nah, ini juga ada ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana kita melakukan kebaikan antar sesama makhluk hidup. Termasuk juga antar manusia dan juga manusia kepada hewan dan juga kepada tumbuhan dan kepada alam yang ada saat ini gitu. Semuanya itu memiliki hak-haknya yang harus kita penuhi sebagai manusia. Mungkin Anda sadar bahwa alam ini juga perlu perhatian khusus. Hewan-hewan juga perlu perhatian khusus. Ya. Kemudian apa lagi? Manusia tentunya pasti lebih utama ya untuk diperhatikan. Tapi masalah lingkungan hidup, ya, alam sekitar yang kita tempati ini sudah sangat tercemar, ya, tercemar sekali. Dan bagaimana, ya, kita bisa hidup dengan baik dan damai, makmur gitu ya, sentosa. Kalau misalnya tempat ini kita tidak kondusif, tidak bisa memberikan rasa kenyamanan kepada kita sebagai manusia, maka alam pun akan marah, alam pun akan memberikan peringatan kepada kita, tentunya melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bijanahihi, ini yang tadi dibacakan, seterusnya dan seterusnya ya. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Ya, melainkan juga seperti kita. Alam ini butuh belayan sebagai butuh belayan seperti bagai layaknya manusia. Bumi ini, burung-burung yang terbang, semuanya lah, bahkan binatang-binatang yang melata lainnya gitu. Kira ini kan terjadinya daur tasalsul, mutu apa namanya, simbiosis, mutualisme ya. Pokoknya itulah ya, saling membutuhkan, saling ketergantungan. Makanya manusia itu ya harus menjaga dengan baik. Jangan sampai ada yang terputus gitu ya. Yang terputus. Jangan sampai ada yang terputus sehingga kelangsungan hidup kita ini juga menjadi terputus. Manusia akan punah jika bumi ini tidak dijaga dengan baik. Ada lagi firman Allah dalam Al-Qur'an ya, bahwa seluruh makhluk diciptakan Allah memiliki manfaat. Makhluk tahadza batila, ya, dalam ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada yang diciptakan itu yang sia-sia, semuanya punya manfaat. Bahkan juga semut yang kecil pun memiliki manfaat, ya kan? Binatang yang makro, yang mikro, semua yang nampak dan tidak nampak
ya oleh panca indera kita itu adalah memiliki ya manfaat ya tentunya. Manfaat dan itu tidak sia-sia. Karena Allah tidak ada yang namanya gagal dalam penciptaan dan tidak ada yang namanya ya sia-sia atau kesia-siaan dalam menciptakan. Semuanya ada manfaatnya dalam kehidupan manusia. Maka manusia ini sebenarnya masih banyak ya yang lupa ya terhadap fungsi-fungsi apa-apa yang ada di sekitarnya. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, makhluk hidup yang lainnya yang nampak atau mau tidak nampak, semuanya itu memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Ya, termasuk juga seluruh satwa-satwa yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman juga ya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ya, dalam keadaan berbaring juga, memikirkan tentang penciptaan Allah, tafakkur ya, memikirkan. Seraya mereka itu berkata, ya Tuhan kami, adalah engkau menciptakan ma khalaqta hadza batila fasubhanak. Ya, tidak ada ciptaan ini yang sia-sia diciptakan Allah. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada hikmahnya. Ya, demi kelestarian alam ini. Maka Maha Suci Allah yang telah memberikan ciptaannya karunia kepada kita. Dan kita tentunya ya, faqina adzabannar, kita berlindung dari siksa api neraka. Jangan sampai nanti atas kezoliman kita terhadap lingkungan, tidak bisanya kita melestarikan lingkungan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kualitas lingkungan hidup sebagai indikator pembangunan dan ajaran Islam. Sebagai teknologi untuk mengelola dunia, keputusan strategis dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap muslim. Artinya apa? Bahwa kita harus meningkatkan kualitas, baik itu kualitas dari lingkungan kita yang kita tempati ya. Makin hari makin terjaga dengan baik, terlestari dengan baik, ya. Sumber dayanya kita jaga dengan baik, tidak boros dalam menggunakannya. Jangan sampai kita berpikir hanya jangka pendek saja gitu ya, sehingga kita lupa dengan jangka panjang. Ingatlah bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita semuanya. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, jika itu baik, maka kebaikan akan kita peroleh. Namun jika kita melakukan keburukan, kezoliman, kemungkaran ya di muka bumi ini, maka semuanya akan berimbas pada nasib kita nanti di akhirat. Maka teman-teman yang berbahagia, ini saja mungkin barangkali untuk menambah ya wawasan kita terkait dengan ekosistem alam ya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu. Ya bahwasanya setiap yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Teman-teman, para hadirin yang berbahagia, barangkali untuk diskusi kita pada sore hari ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah bagaimana kita berusaha setiap individu kita ini menjaga sumber daya alam ini dengan baik agar lestari ya sampai nanti generasi-generasi penerus kita setelah kita nanti wafat. Dan barangkali terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamd. Alhamdulillah.